Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan saudara, depan belakang, katakan bersama mereka, kamu juga. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Saya bacakan kesaksian. Ada kesaksian yang masuk di sini. Shalom Bethesda Church. Saya jemaat Bethesda Church. Saya punya cerita ringan yang mau saya bagikan. Cerita ini bikin saya tersenyum-senyum sendiri sambil berpikir terkadang Tuhan juga suka bercanda. Minggu yang lalu saya menghadiri rapat di Singapura dan saya kehilangan kamera saya. Ini kamera andalan saya, bukan kamera biasa, tetapi kamera yang biasa saya gunakan untuk merekam berbagai aktivitas, baik pekerjaan maupun hobi saya. Jadi waktu kamera ini hilang, hati saya sangat galau. Dalam keadaan sangat galau, saya berbicara sama Tuhan sambil bergumam, Tuhan, kamera itu mahal sekali. Saya lagi banyak kebutuhan, tidak mungkin saya bisa membeli lagi kamera itu dalam waktu dekat. Setelah saya curhat sama Tuhan, kemudian saya lupakan. Sabtu pagi 10 Juni 2023, saya pulang ke Jakarta karena acara kantor sudah selesai. Dan hari Minggu 11 Juni 2023, hari Minggu yang lalu, saya menghadiri ibadah di Bethesda Church jam 8 pagi. Saya tetap minta tolong staf saya yang masih tinggal di Singapura, yang menghabiskan akhir pekan di sana, supaya mereka terus berupaya mencari kamera itu di hotel, di tempat meeting, di restoran, atau dimanapun di tempat yang pernah saya lewati. Tetapi mereka juga tidak berhasil menemukan kamera tersebut. Jumat pagi, 16 Juni 2023, Jumat kemarin, saya berpikir dengan terpaksa saya harus membeli kamera yang sama karena beberapa hari lagi akan ada kegiatan yang perlu saya dokumentasikan. Waktu sudah mau sampai ke toko tempat saya pernah membeli kamera itu, tiba-tiba muncul dalam hati saya untuk mengurungkan niat membeli dan langsung putar balik, saya kembali lagi menuju kantor. Setibanya di kantor, saya melaksanakan aktivitas seperti biasa, tanda tangan surat-surat, membuat disposisi, dan lain sebagainya. Saat saya sedang sibuk bekerja, tiba-tiba seorang sahabat muncul di depan pintu ruangan saya sambil berkata, maaf ya bro, saya datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Saya cuma mau bawa oleh-oleh kamera 360, kamera 360 derajat. Kan bro suka olahraga ekstrim, barangkali kamera ini cocok buat bro. Setelah itu dia langsung pamit dan pergi begitu saja, bahkan saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Setelah dia pergi, saya baru sadar, apa? Kamera 360? Masa sih? Saya penasaran dan saya buka bungkusannya dan saya langsung tertawa ngakak sambil berkata, God, you must be kidding me. Ini kan kamera yang baru beberapa menit lalu saya mau beli tapi nggak jadi. Aneh tapi nyata, isi bungkusannya adalah kamera yang sama persis seperti kamera saya yang hilang. Yang lebih aneh lagi, semua aksesorisnya juga dibelikan. Dan sama persis, padahal aksesoris itu beragam dan opsional. Bisa saja dia beli tipe yang lain dengan yang saya miliki sebelumnya. Tapi kenapa bisa sampai aksesorisnya pun juga sama persis dengan aksesoris kamera saya yang hilang. Dan waktu saya rakit kembali kamera itu dengan aksesorisnya, maka penampakannya sama persis dengan kamera saya yang pernah hilang. Puji Tuhan. Sampai begitu detailnya Tuhan memperhatikan hati saya yang galau. Saya tertawa sambil geleng-geleng kepala. Saya merasa seperti bocah yang sedang dibecandain sama Bapa di surga. Bahkan tidak hanya sampai di situ, ternyata dalam dus kamera tersebut ada kartu garansinya. Sebagai info, kamera saya sebelumnya tidak bergaransi. Memang saya beli tanpa garansi karena harganya lebih murah kalau tidak ada garansi. Saya menulis cerita ini sambil tersenyum-senyum sendiri, Yesus itu hidup. Amin, dia selalu ada buat kita. Saya teringat apa kata Pastor Ivan tahun 2023 adalah the year of divine restoration. Semua yang pernah hilang daripadamu akan dikembalikan. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang lebih baik. Sekarang kamera yang hilang diganti baru dan lebih baik karena ada garansinya. Puji Tuhan. Hal yang simple tapi luar biasa. Powerful. Amin. Jadi kalau apapun kehilangan saudara, datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Amin. Tuhan akan ganti. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi Tuhan akan ganti dalam keadaan lebih baik. Baru
Tadi nggak ada garansi, sekarang ada garansi. Amin, puji Tuhan. Amin, kita akan lanjutkan khotbah kita. Minggu yang lalu kita masih dalam seri bagaimana caranya menggerakkan Roh Kudus yang ada dalam saudara, dalam saya. Amin, kita sudah sama-sama belajar bahwa Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman apa yang menggerakkan Roh Kudus yang ada dalam saudara, dalam saya. Kita sudah sama-sama melihat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 9, di situ dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kita tahu bahwa roh kebijaksanaan merupakan salah satu manifestasi daripada Roh Kudus. Betul? Ada roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, salah satunya adalah roh hikmat dan pengertian atau roh kebijaksanaan. Jadi Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Roh Allah yang ada dalam Yosua bermanifestasi menjadi roh kebijaksanaan, menjadi roh hikmat. Bagaimana caranya? Kita sudah pernah belajar bagaimana caranya mendapatkan hikmat. Yang pertama, minta sama Tuhan. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia minta. Maka roh Allah yang ada di dalammu menjadi roh hikmat. Yang kedua, masih ingat bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Ayo, 1, 2. Bagaimana caranya? Hikmat itu menular. Amin. Pastikan saudara memiliki kingdom friends. Amin. Godly friends. Karena hikmat itu menular. Yang ketiga, Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Amin. Di sini Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kenapa? Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Musa berdoa untuk Yosua supaya Yosua dipenuhi dengan roh Allah, yang pada akhirnya kita tahu roh Allah yang ada dalam Yosua bermanifestasi menjadi roh kebijaksanaan. Amin. Karena Musa minta, Musa berdoa. Betul. Dan saya percaya roh Allah dalam Yosua menjadi roh kebijaksanaan karena Yosua selalu bergaul dengan Musa. Hikmat itu menular. Dan yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan kita menemukan, kalau saudara baca pasal berikutnya, Ulangan 34 adalah pasal yang terakhir dari kitab Ulangan. Setelah kitab Ulangan, kitab Yosua. Pasal yang pertama, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya, waktu Allah berkata demikian kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya waktu Allah berkata demikian kepada Yosua, Yosua sedang membuka dan membaca kitab Taurat. Betul? Dengan kata lain, Yosua adalah seseorang yang tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya waktu roh Allah ada dalam dia, maka roh Allah yang ada dalam dia bermanifestasi menjadi roh kebijaksanaan. Sehingga semua orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sehingga perjalanannya berhasil dan dia beruntung. Jadi dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus ada di dalam saudara. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Amin. Terus dengar firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan bermanifestasi menjadi roh hikmat, roh kebijaksanaan, memberikan hikmat kepada saudara. Bagaimana caranya saudara mengaplikasikan ayat-ayat yang saudara baca selama ini dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Tuhan menggambarkan firman Tuhan sebagai mutiara, berharga. Amin. Tuhan berkata, jangan lempar mutiara ke kandang babi. Saudara bukan babi, saudara domba. Jadi betapa berharganya firman Tuhan, betapa berharganya tuntunan Tuhan buat seekor domba. Itu sebabnya saya katakan firman Tuhan sangat berharga buat saudara, buat saya. Amin. Satu aja firman Tuhan bisa mengubahkan hidupmu seluruhnya, selama-lamanya. Jadi pastikan saudara mendengar firman. Bukan sekedar firman, tapi firman yang memerdekakan.
Firman yang membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Ini makanan saudara, makanan saya yang sesungguhnya. Mungkin saudara bertanya sama saya, tapi Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya kita membaca dan merenungkan kitab Taurat, sedangkan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Atau kita tidak lagi hidup di bawah perjanjian lama. Nah, saya saudara mengerti, yang dimaksud dengan kitab Taurat di sini adalah kitab yang mereka miliki saat itu. Kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab Taurat juga disebut kitab Musa, yang merupakan 5 kitab pertama dalam Alkitab saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke, bagaimana caranya saudara membaca kitab Taurat ini? 5 kitab ini. Tuhan pernah memberitahukan sama saudara, lihat Yesus di dalamnya. Bagaimana caranya membaca kitab Taurat? Lihat Yesus di dalamnya. Saudara masih ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis. Katakan bersama saya, yang tertulis. Yesus menjelaskan kepada mereka berdua apa yang tertulis tentang dia. Tentang siapa? Tentang Yesus dalam seluruh kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Jadi semua kitab Musa, kitab nabi, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dengan kata lain, Yesus mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara membaca dan merenungkan kitab Musa, bagaimana caranya? Lihat Yesus di dalamnya. Lihat Yesus di dalamnya. Karena semuanya yang tertulis di sana berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Amin. Nah, setelah Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan ini yang dia katakan. Perhatikan baik-baik. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ia berkata kepada mereka, semua muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Semua yang ada tertulis, katakan bersama saya, semua yang ada tertulis. Tentang siapa? Tentang Yesus. Di dalam kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, dan kitab Mazmur. Jadi semua yang tertulis dalam kitab Musa, kitab nabi, kitab Mazmur, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Bukan tentang apapun. Semuanya tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi bagaimana caranya baca perjanjian lama? Bagaimana caranya baca kitab Musa? Saudara harus bisa melihat semua yang tertulis tentang Yesus. Lihat Yesus di dalamnya. Begitulah caranya saudara membaca kitab Taurat. Begitulah caranya saudara membaca kitab Musa, nabi-nabi, Mazmur. Lihat Yesus di dalamnya. Amin. Semuanya berbicara tentang Yesus. Semua yang ada tertulis tentang aku. Pertanyaan saya, apa sih yang ditulis tentang Yesus dalam kitab-kitab ini? Apa yang ditulis tentang Yesus? Perhatikan baik-baik. Ayat selanjutnya, Yesus berkata begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ayat sebelumnya berkata, semua yang ada tertulis tentang aku. Betul? Dalam kitab Musa, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Semua yang tertulis tentang aku. Apa sih yang ditulis tentang Yesus dalam kitab-kitab Musa, Nabi, Mazmur? Ini yang tertulis. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semuanya berbicara tentang apa? Tentang Yesus dan tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mati, bangkit pada hari yang ketiga. Ini semua yang tertulis tentang dia. Intinya adalah semua tentang apa yang sudah Yesus selesaikan dan apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Ini intinya. Kamu harus bisa melihat ini dalam perjanjian lama. Dan lagi,
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Semua yang tertulis tentang Yesus harus disampaikan. Intinya adalah tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Nah, ini Injil. Ini kabar baik. Ini kabar baik tentang Yesus, tentang apa yang sudah Yesus selesaikan. Ini yang harus diberitakan. Jadi seluruh Alkitab saudara, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Semua yang ada tertulis dalam Perjanjian Lama, semuanya berbicara tentang Yesus. Perjanjian Baru jelas berbicara tentang Yesus. Jadi perjanjian harus digenapi. Kita tahu sekarang penggenapannya di mana? Di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru adalah penggenapan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah Perjanjian Baru yang disembunyikan. Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama yang disingkapkan, yang digenapi. Perjanjian Lama adalah Perjanjian Baru yang disembunyikan. Perjanjian Baru adalah Yesus yang digenapi. Perjanjian Lama adalah Yesus yang disembunyikan. Dalam bentuk tokoh, cerita, gambaran. Jadi kalau kamu baca Perjanjian Lama, kitab Musa, Nabi, Mazmur, saudara harus bisa melihat Yesus di dalamnya. Semua yang ada tertulis itu semuanya tentang Yesus. Apa yang tertulis? Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Intinya semuanya menulis tentang apa yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Intinya adalah semuanya menceritakan tentang Injil. Kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus, nggak ada yang lain. Amin. Jadi ingat baik-baik. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Betul? Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Pertanyaan saya, firman Tuhan yang mana yang bisa menggerakkan kuasa Roh Kudus? Ayo, ini ujian nih, barusan saya jelasin nih. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan seluruh Alkitab saudara. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kejadian, Wahyu, semuanya berbicara tentang siapa? Yesus. Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus. Betul? Tentang Injil. Perjanjian Baru berbicara tentang Yesus. Perjanjian Lama juga berbicara tentang Yesus. Karena Yesus berkata, semua yang ada tertulis tentang aku, kitab Musa, nabi-nabi, Mazmur, harus digenapi. Jadi semuanya berbicara tentang siapa? Yesus. Yang ada tertulis. Apa yang tertulis sesungguhnya di situ? Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Ini semua berbicara tentang apa? Injil. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Firman yang mana? Injil. Tidak ada yang lain. Saya akan buktikan sama saudara. Kita akan lihat beberapa ayat. Bukan satu ayat, bukan dua ayat. Kalau satu ayat kemungkinan saudara masih, ya itu kan hanya kebetulan. Kalau dua ayat, ya mungkin. Tapi 3 ayat, 4 ayat ini confirm. Saya akan tunjukkan sama saudara. Injil adalah firman yang menggerakkan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara harus terus mendengar Injil, membaca Injil, merenungkan Injil. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bagaimana caranya? Melihat Yesus di dalamnya. Pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Kabar baik tentang Yesus. Injil. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Injil adalah firman yang menggerakkan kuasa Roh Kudus. Intinya adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Beritakan ini. Amin. Beritakan tentang pengampunan dosa. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, kalau kita beritakan tentang pengampunan dosa, nanti orang akan hidup seenak-enaknya. No. Perhatikan baik-baik. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh, di sini dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ada beberapa hal yang harus saudara tambahkan kepada imanmu. Yang pertama, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau saudara memiliki semuanya ini, perhatikan baik-baik, kalau saudara memiliki semuanya ini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, apa yang terjadi sama saudara? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Dalam pengenalanmu akan Yesus. Saudara bisa mengenal Yesus dengan baik. Amin. Kalau saudara memiliki semuanya ini, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah, bagaimana kalau saudara tidak memiliki kategori yang disebutkan tadi? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ini semua, ia menjadi buta dan picik, tidak bisa mengenal Yesus. Kenapa? Karena ia lupa bahwa dosanya yang dulu telah diampuni. Bukankah ini merupakan kebalikan yang dikatakan orang? Oh, kalau orang tahu dosanya diampuni, nanti orang akan hidup seenak-enaknya. Tidak. Kalau kamu tahu dosamu sudah diampuni, justru kamu akan memiliki ini semua. Betul? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Dan saudara dibuat menjadi giat dan bisa mengenal Tuhan dengan baik. Karakter Kristus akan muncul. Waktu kamu tahu dosamu sudah diampuni. Tetapi kalau kamu lupa dosamu diampuni. Ini baru lupa loh. Udah pernah dengar tapi lupa. Apalagi yang belum pernah dengar. Yang udah pernah dengar tapi lupa. Apa yang terjadi? Kalau kamu lupa dosamu diampuni. Apa yang terjadi? Kamu menjadi buta dan picik. Kamu tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki semuanya ini. Betul? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan semua orang. Tetapi kalau kamu tahu dosamu sudah diampuni. Kamu selalu ingat, oh terima kasih Tuhan dosaku sudah diampuni. Apa yang terjadi? Akan menghasilkan ini. Karakter Kristus akan muncul dalam hidupmu. Amin. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang akan muncul. Karakter Kristus akan muncul. Kenapa? Karena kamu tahu dosamu sudah diampuni. Betapa pentingnya kamu mendengar dosamu sudah diampuni. Betapa pentingnya saudara mendengar Injil. Yesus berkata kepada pembawa berita jemaat di Laodikia. Kamu menderita, miskin, telanjang, buta. Kenapa buta? Biar Alkitab menerjemahkan Alkitab. Kamu menjadi buta dan picik, kenapa? Karena kamu lupa dosamu yang dahulu sudah diampuni. Betapa pentingnya saudara terus mendengar tentang pengampunan dosa. Nah, ini inti daripada Injil. Jadi betapa pentingnya saudara mendengar Injil. Kabar baik. Betapa saudara diberkati di gereja ini karena setiap minggu saudara mendengar Injil. Mendengar kabar baik. Dosamu sudah diampuni. Amin. Jadi Injil adalah firman yang menggerakkan kuasa Roh Kudus. Saya akan buktikan sama saudara. Perhatikan baik-baik. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ini merupakan khotbah Petrus waktu Petrus diutus oleh Tuhan pergi ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil. Dan kita sudah tahu ceritanya bagaimana Tuhan mengutus Petrus memberitakan Injil ke rumah Kornelius. Ini pertama kalinya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Saya sudah mengerti, memberitakan Injil merupakan kehormatan buat manusia. Memberitakan Injil adalah kehormatan buat saudara, buat saya. Amin. Kita terhilang, kita berdosa, kita terhilang, kita ditebus dengan harga yang mahal. Dan sekarang kesempatan memberitakan Injil diberikan sama saudara sama saya. Dan saya mau saudara mengerti, dunia sekarang mengalami begitu banyak penderitaan. Kenapa? Karena kekurangan pemberitaan Injil. Kekurangan pemberitaan Injil. Dunia hanya berbicara tentang kebajikan pengetahuan. Betul? Kebajikan pengetahuan penguasaan diri. Kalau saudara hanya berbicara kebajikan pengetahuan penguasaan diri, belum tentu menghasilkan kebajikan pengetahuan penguasaan diri. Belum tentu. Dunia hanya berbicara ketekunan, kesalehan, kasih. Belum tentu saudara berbicara ketekunan, kesalehan, kasih. Belum tentu menghasilkan demikian. Belum tentu. Tapi kalau saudara memberitakan Injil, kabar baik, dosamu sudah diampuni. Memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, dosamu sudah diampuni, akan menghasilkan apa tadi? Akan menghasilkan itu semua tadi, kebajikan. Amin, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua karakter Kristus akan muncul. Tapi dunia kekurangan pemberitaan Injil. Itu sebabnya dunia mengalami penderitaan. Nggak ada kasih, nggak ada ketekunan, nggak ada kesalehan, orang main sikat semuanya. Dunia mengalami penderitaan. Kenapa? Karena kekurangan pemberitaan Injil. Petrus diutus Yesus, diutus Tuhan, pergi ke rumah Kornelius, memberitakan Injil. Ini pertama kalinya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Apa yang Petrus beritakan? Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ingat, Tuhan memberikan perintah kepada muridnya. Dan lagi berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Mulai dari Yerusalem. Dan ini yang diberitakan Petrus. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Petrus menawarkan pengampunan dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus oleh karena namanya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah Petrus berkata demikian? Alkitab berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Waktu Injil diberitakan, Roh Kudus turun. Firman apa yang menggerakkan kuasa Roh Kudus? Injil. Amin. Injil. Waktu Injil diberitakan, orang yang mendengar percaya, Roh Kudus turun. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kalau saudara baca perikopnya secara keseluruhan, mulai Petrus berkhotbah, itu dicatat loh, kalimat demi kalimat dari awal sampai akhir. Semua khotbahnya Petrus dicatat. Tetapi saya mau tanya sama saudara, pada bagian mana dari khotbah Petrus, waktu Petrus berkhotbah, Roh Kudus turun? Khotbahnya panjang, tapi pada bagian mana waktu Petrus berkhotbah, Roh Kudus turun? Khotbah yang mana yang menggerakkan kuasa Roh Kudus? Pada waktu Petrus berkhotbah, tentang dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pada bagian mana? Waktu Petrus memberitakan Injil yang intinya adalah pengampunan dosa. Waktu Petrus berkata, tentang dialah semua nabi telah bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Amin. Oleh karena namanya. Pada saat itu, Roh Kudus turun. Jadi firman yang menggerakkan kuasa Roh Kudus. Apakah itu? Injil. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini pertama kalinya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dan waktu orang-orang Yahudi mendengar, mereka bingung. Kenapa? Karena mereka selama ini menganggap bahwa keselamatan eksklusif untuk mereka. Mereka tidak pernah berpikir bangsa-bangsa lain bisa menerima keselamatan. Tapi ternyata Allah juga mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Memberikan Roh Kudus. Nah, waktu orang-orang Yahudi mendengar, Petrus dipanggil. Disidang.
Diminta penjelasan. Ini kata Petrus, perhatikan baik-baik. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ayat yang ke-15 sebelumnya, perhatikan baik-baik. Ini yang Petrus jelaskan kepada mereka. Dan ketika aku mulai berbicara, apa yang Petrus bicarakan? Injil. Betul? Tentang Injil. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi firman yang menggerakkan kuasa Roh Kudus. Firman yang mana? Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Amin. Ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Jadi di sini sekarang orang Yahudi tahu bahwa Allah juga mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan eksklusif kepada orang Yahudi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, apa maksudnya? Mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara bisa lihat hubungannya. Perhatikan baik, ini hubungannya. Apa yang terjadi di rumah Kornelius? Waktu Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Ini firman tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Betul? Waktu mereka percaya sama apa yang Yesus selesaikan, apa yang terjadi? Dosa mereka diampuni. Mereka mendapat pengampunan dosa. Apa yang terjadi di rumah Kornelius disebut oleh orang-orang yang ada di Yerusalem dengan sebutan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, apa arti kata pertobatan? Metanoia, change of mind. Apa arti change of mind? Perubahan pikiran. Jadi waktu Injil diberitakan, mereka mendengar, mereka percaya, pikiran mereka diubahkan. Apa yang terjadi? Dosa mereka diampuni. Setelah itu apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Amin. Jadi semua polanya sama. Injil diberitakan, ada yang mendengar, mereka percaya, pikiran mereka diubahkan, kemudian Roh Kudus turun. Jadi firman apa yang menggerakkan Roh Kudus? Injil. Nggak ada yang lain. Apa itu Injil? Kabar baik tentang Yesus Kristus. Kabar baik tentang apa yang sudah Yesus selesaikan. Amin. Terus baca Injil, terus renungkan Injil, terus beritakan Injil. Injil akan menggerakkan kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Saya akan buktikan sama saudara. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah mengatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman." Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar apa? Berita Injil dan menjadi percaya. Mendengar Injil kemudian percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Yang penting kamu percaya Yesus, percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada siapapun, tidak ada perbedaan. Sesudah Allah menyucikan hati mereka oleh iman. Lihat polanya. Injil diberitakan, betul?
mereka mendengar, mereka menjadi percaya, kemudian mereka disucikan oleh iman, dosa mereka diampuni. Betul? Setelah itu apa? Roh Kudus turun. Amin. Awalnya adalah ketika Injil diberitakan dan mereka menjadi percaya, Roh Kudus turun. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, firman apa yang menggerakkan kuasa Roh Kudus? Injil. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Satu lagi, oke, tidak terbantahkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Apa yang menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya? Sehingga saudara ada di tempat ini. Roh yang menguduskan kamu dan kebenaran yang kamu percayai. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kebenaran yang kamu percayai yang menyelamatkan kamu? Ayo, biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, di dalam Dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan kamu. Apa itu? Yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi polanya saudara bisa tangkap gak? Waktu Injil diberitakan, kamu percaya, Roh Kudus turun atas kamu. Sekali lagi, firman apa yang menggerakkan kuasa Roh Kudus? Injil. Dengar Injil, baca Injil, renungkan Injil. Amin. Satu lagi. Ini betul-betul tidak terbantahkan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian yang mana yang Allah lakukan dengan bangsa Israel waktu Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir? Perjanjian hukum Taurat. Tuhan kasih hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Artinya apa? Tuhan menuntun mereka dari luar. Jangan. Tetapi Tuhan buat perjanjian yang baru. Yang berbeda dengan perjanjian lama yang Tuhan buat dengan bangsa Israel waktu Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-33. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Tuhan bikin perjanjian yang baru, ada 3 klausal dengan bangsa Israel. Yang pertama, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Sekarang Tauratnya tidak lagi di luar. Tauratnya di dalam. Betul? Di dalam batin mereka, dalam hati mereka. Klausal yang pertama. Klausal yang kedua. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Klausal yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Amin. Perhatikan baik-baik. Tuhan bikin perjanjian yang baru.
yang berbeda dengan perjanjian yang pernah Tuhan buat waktu Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Perjanjian apa? Perjanjian hukum Taurat. Jangan. Itu sebabnya hukum Taurat sifatnya menuntut. Tuhan menuntun mereka dari luar dengan 10 hukum Taurat. Tapi Tuhan bikin perjanjian yang baru. Yang sama sekali berbeda. Amin. Dan perjanjiannya Tuhan buat ada 3 klausal. Di sini Tuhan berkata, aku akan. Bukan jangan, tapi aku akan. Semuanya Tuhan yang lakukan. Kenapa? Karena pada perjanjian yang pertama, mereka dituntut untuk melakukan, tapi mereka gagal. Tuhan bikin perjanjian yang baru. Sekarang perjanjiannya bukan jangan, tapi aku akan. Ini perjanjian apa? Perjanjian kasih karunia. Amin. Bukan menuntut, tapi menyediakan. Amin. Tuhan taruh Tauratnya sekarang dalam hati mereka. Dalam batin mereka. Aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku, kamu gak usah ngajar lagi sesamamu, kenalah Tuhan, sebab semua besar kecil sudah mengenal aku. Nah ini berbicara tentang apa? Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Perjanjian lama, Tuhan menuntun mereka dari luar, tapi perjanjian baru, Tuhan menuntun mereka dari dalam. Bagaimana caranya? Dengan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kamu dari dalam. Amin. Kita sudah belajar beberapa minggu yang ini. Roh Kudus menuntun kamu. Amin. Dan waktu Roh Kudus menuntun kamu, waktu Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam saudara, apa yang terjadi? Saudara berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Waktu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa, artinya apa? Dia adalah Bapamu, kamu adalah anaknya. Dan Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kamu. Kamu anak Allah. Kamu gak usah mengajar lagi semua. Kamu kenal Tuhan. Enggak. Roh Kudus yang ada di dalam saudara memberitahukan kepada saudara. Secara intuitif kamu tahu, kamu anak Allah. Amin. Tetapi ketiga klausal ini berlaku karena kalimat yang terakhir. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pengampunan dosa. Waktu kamu percaya Injil, percaya apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, dosamu diampuni. Setelah itu, Allah menuntun kamu dari dalam. Bagaimana caranya? Dengan memberikan Roh Kudus. Dia menuntun kamu dari dalam. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara berseru, ya Aba, ya Bapa, artinya kamu anak, dia Bapa. Amin. Dan kamu gak usah lagi ngajar sesamamu. Kenal Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam saudara sudah memberitahukan sama saudara. Saudara sudah tahu secara intuitif dari dalam. Saya anak Allah. Tapi semuanya ini bisa terjadi kalau kamu percaya Injil. Percaya kabar baik. Percaya pengampunan dosa. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalau kamu percaya Injil, dosamu sudah diampuni. Roh Kudus ada dalam kamu. Jadi firman apa yang menggerakkan kuasa Roh Kudus? Injil. Intinya apa? Pengampunan dosa. Jadi terus mendengar Injil, terus baca Injil, terus renungkan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Semua Alkitab saudara, semuanya berbicara tentang Yesus. Tentang apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Intinya adalah Injil. Baca semua Alkitabmu dalam terang Injil. Ini yang menggerakkan kuasa Roh Kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Dan saudara akan melihat hidupmu begitu luar biasa. Sehingga Paulus berkata begini, perhatikan baik-baik. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi bagaimana sekarang? Oke, ini seperti ujian nih kita, seperti ujian. Tadi saya sudah jelasin, sekarang kita quiz, ujian. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah? Kepada yang di sana, kepada yang di sini, kepada yang di sini, kepada yang di belakang sana, kepada yang di belakang sana. Dia menganugerahkan roh kepada kamu berlimpah-limpah. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Oke, 100. Amin. Percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi terus mendengar Injil. Terus beritakan Injil. Dunia begitu banyak mengalami penderitaan. Mereka tidak pernah mendengar Injil. Kabar baik, dosa mereka sudah diampuni.
Beritakan kepada mereka. Amin. Biar Roh Kudus juga ada dalam mereka. Beritakan Injil. Amin. Jadi waktu saudara membaca Injil, merenungkan Injil, bukan hanya menggerakkan kuasa Roh Kudus, tapi yang kedua, perhatikan baik-baik. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Seberapa banyak di antara saudara yang mau melihat mujizat dalam hidupnya? Mau melihat penyakitmu disembuhkan? Usahamu mengalami terobosan? Mau? Banyak orang berkata, oh kamu jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Jadi waktu saudara percaya sama Injil, kabar baik, apa yang sudah Yesus selesaikan buat saudara di atas kayu salib, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Very simple. Saya mau kasih tahu, sesuatu yang sederhana terjadi waktu kamu percaya Injil, kamu menerima. Sekali lagi saya ulangi, sesuatu yang sangat sederhana terjadi. Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan yang simple. Kamu percaya Injil, kamu menerima. Apakah dia menganugerahkan roh secara berlimpah-limpah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya, kamu terima. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya, mujizat terjadi. Kenapa? Ingat, Paulus berkata begini, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saudara nggak sanggup lagi pakai kekuatan saudara, di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu? Dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya, cukup percaya. Allah akan lepaskan kekuatannya untuk menyelamatkan kamu. Kata menyelamatkan di sini, soso. Kata bendanya keselamatan, soteria. Tapi kata kerjanya soso. Waktu kamu percaya Injil, Allah melepaskan kekuatannya. Bukan kekuatan saudara lagi, tapi kekuatan Allah. Dilepaskan untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan ini, soso, artinya to make well. To make whole. Membuat kamu dalam keadaan baik-baik. Menyempurnakan kamu. To protect from danger. Memproteksi kamu dari bahaya. To prosper, memberkati kamu berlimpah-limpah. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang memberkati kamu berlimpah-limpah, memproteksi kamu dari bahaya, menyembuhkan kamu, menyempurnakan kamu di dalam Injil. Enggak ada yang lain. Amin. Baca Injil, percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Waktu kamu sakit, kamu baca Injil, Allah melepaskan kekuatannya untuk menyembuhkan kamu. Saudara butuh perlindungan. Saudara merasa ada dalam bahaya. Bisnismu, pekerjaanmu, apapun, keadaan anakmu, baca Injil, renungkan Injil. Tuhan, aku adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Sebagaimana engkau berkali-kali berkata kepada bangsa Israel, aku mau melindungi kamu seperti induk ayam yang melindungi anaknya di bawah kepak sayap, tapi kamu tidak mau. Mereka menolak, tapi sekarang sayapnya beralih kepada saudara. Tuhan, aku adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. 1000 orang boleh rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Waktu kamu percaya, di situ Allah melepaskan kekuatannya. Kamu diproteksi. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan kamu. Jangan main-main sama Injil. Kabar baik. Percaya kabar baik, renungkan kabar baik. Amin, beritakan kabar baik. Di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Jadi baca Injil, terus baca Injil. Ingat, Roh Kudus yang ada dalam saudara berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Tapi pastikan kamu mendengar firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Injil keselamatan. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini yang menggerakkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kamu. Jadi bagaimanakah ia menganugerahkan roh secara berlimpah-limpah kepada kamu? Apakah kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu.
Berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau percaya pemberitaan Injil? Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan Injil. Amin. Kabar baik. Dengar Injil. Terus renungkan Injil. Saudara akan melihat ada begitu banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tahukah saudara apa yang terjadi ketika kamu memberitakan Injil? Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan Injil. Nah, ini yang terjadi. Ini yang Roh Kudus lakukan. Perhatikan baik-baik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ini saya mau saudara mengerti, ini merupakan pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Betul? Pembicaraan dua arah. Pihak pertama Yesus, pihak kedua murid-muridnya. Betul? Yesus berkata begini, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, maka penghibur itu tidak datang kepadamu. Lebih baik aku pergi supaya aku akan mengutus dia kepadamu. Oke? Saya pihak pertama, saudara pihak kedua. Kemudian saya bilang begini, dan kalau ia datang, perhatikan baik-baik, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, akan kebenaran. Yang ketiga, akan penghakiman. Nggak stop sampai di sini. Kemudian saya jabarin sama saudara. Akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Kepada siapa saja. Saudara jangan pukul rata. Karena banyak orang Kristen berkata, oh Roh Kudus menginsafkan kamu akan dosa, kamu dosa, kamu dosa, kamu dosa. Enggak. Saudara sudah dibenarkan. Enggak mungkin Roh Kudus berkata, kamu dosa, kamu dosa, kamu dosa. Enggak. Kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Yang pertama, akan dosa, karena, saya lagi ngomong sama saudara nih, akan dosa karena mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang tidak percaya. Orang yang ada di luar sana. Karena mereka tidak mau percaya kepadaku. Jadi pekerjaan Roh Kudus kepada orang sana menginsafkan akan dosa. Itu sebabnya beritakan pengampunan dosa. Amin. Supaya mereka percaya dan Roh Kudus ada dalam mereka. Amin. Yang kedua, akan kebenaran. Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dengan kata lain, Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran kepada siapa? Kepada kamu. Orang percaya. Kepada orang dunia, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Kepada orang percaya, Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Waktu kamu mendengar Injil, wah terima kasih Tuhan, Engkau sudah gantikan posisi saya. Engkau mati di atas kayu salib. Engkau diserahkan karena pelanggaran saya. Engkau dibangkitkan sebagai pembenaran saya. Roh Kudus menginsafkan kamu. Karena apa yang sudah Yesus lakukan, kamu adalah orang yang benar. Kamu bukan orang berdosa, kamu orang benar. Ini pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam saudara. Dia menginsafkan kamu, kamu adalah orang benar. Amin. Yang ketiga, akan penghakiman. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Penghulu-penghulu darah. Roh-roh jahat. Mereka sudah dikalahkan. Jadi ini yang terjadi. Waktu kamu memberitakan Injil, perhatikan baik-baik. Waktu kamu memberitakan Injil, orang di luar sana begitu banyak mengalami penderitaan. Waktu kamu memberitakan pengampunan dosa, mereka percaya, Roh Kudus turun atas mereka. Waktu kamu mendengar Injil, memberitakan Injil, Roh Kudus yang ada dalam kamu menginsafkan kamu. Kamu orang benar. Yang ketiga, waktu kamu memberitakan Injil, membaca Injil, merenungkan Injil, penguasa-penguasa di dunia ini langsung mundur sama saudara. Dia takut. Kenapa? Karena Petrus berkata,
Hati-hatilah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling. Betul? Tapi di ayat yang lain Paulus berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan mundur daripadamu. Pergunakan perlengkapan senjata Allah. Apa salah satunya? Kasut kerelaan memberitakan Injil. Pedang roh. Firman kebenaran. Apa itu? Injil. Waktu kamu beritakan Injil, dia mundur. Karena Roh Kudus mengatakan, jangan ngaum-ngaum kamu udah dikalahkan. Mereka mundur. Betapa luar biasanya Injil. Terus beritakan Injil. Renungkan Injil. Amin. Baca Injil. Di dalamnya ada kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dalam seluruh area kehidupan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah firman Tuhan yang menggerakkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi baca, jangan pernah abaikan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus ada di dalammu, tapi jangan pernah abaikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Injil. Perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Tentang apa yang sudah Yesus selesaikan. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini semua berbicara tentang apa? Tentang salib Kristus. Tentang kabar baik. Tentang Injil. Jadi baca perjanjian lama. Baca perjanjian lama dalam terang Injil. Lihat Yesus di dalamnya. Lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Maka saya percaya, apa yang kamu percaya, apa yang kamu baca, apa yang kamu renungkan, apa yang kamu percaya, itu semua akan menggerakkan kuasa Tuhan yang hebat dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Amin. Jadi terus baca Injil. Betapa saudara diberkati setiap hari Minggu datang, duduk, mendengar Injil. Atau kamu bilang, amin, amin, percaya. Kamu tidak melihat, tapi sesungguhnya di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan kamu dalam seluruh area kehidupan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Selalu belajar sesuatu hari ini. Amin. Jadi kita sudah selesai seri Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus ada di dalammu. Amin. Bagaimana? Dia punya berbagai manifestasi. Dia roh yang berkuasa. Dia bisa menjadi roh hikmat. Dia bisa menjadi roh pengertian, kebijaksanaan. Dia bisa menjadi roh nasihat. Dia menjadi roh keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya menggerakkan Roh Kudus menjadi roh hikmat dalam saudara. Yang pertama, berdoa, minta hikmat. Minta sama Tuhan. Amin, Tuhan kasih hikmat. Maka Roh Kudus yang ada dalam kamu beroperasi menjadi roh hikmat. Yang kedua, betapa pentingnya godly friends. Kingdom friends. Cari teman-teman yang senantiasa membuat saudara selalu melihat kepada Yesus. Matamu tertuju kepada Yesus. Memberikan kekuatan kepada saudara ketika kamu jatuh, ketika kamu lemah. Membawa kamu datang kepada Yesus. Amin. Hikmat itu menular. Hikmat itu menular. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu tergabung dalam care group. Di situ ada teman-teman, godly friends, kingdom friends. Apapun masalahmu ketika kamu sedang jatuh, dia akan selalu membawa kamu melihat kepada Yesus. Kamu kuat lagi. Kamu bangkit lagi. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus yang ada dalam kamu beroperasi, berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Firman yang mana? Injil. Kabar baik. Semua Alkitab saudara berbicara tentang Yesus. Tidak lain tidak bukan berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama, Tuhan sudah berkata, semua yang tertulis tentang aku. Semua loh. Bukan sebagian. Semua yang ada tertulis tentang aku. Harus digenapi. Dalam kitab Musa, nabi-nabi, dalam Mazmur, semuanya tentang Yesus. Apa sih yang mereka tulis tentang Yesus? Ada tertulis demikian. Mesias. Ya. Kabar baik. Mesias. Dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa? Pengampunan dosa. Beritakan ini. Renungkan ini. Baca ini. Ini yang akan menggerakkan kuasa Roh Kudus. Dan ini akan membuat saudara melihat mujizat terjadi dalam hidup. Paulus berkata, dia melakukan mujizat dalam hidupmu. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya pemberitaan Injil? Percaya pemberitaan Injil. Lihat Injil, baca Injil, renungkan Injil, saudara akan melihat
kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan dilepaskan. Untuk apa? Menyelamatkan kamu. Dalam hari-hari ini semakin jahat, Pak. Hari-hari ini semakin gelap. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Ada kekuatan Tuhan yang bisa dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan kamu, memberkati kamu, menyembuhkan kamu, memberkati kamu berlimpah-limpah, memproteksi kamu? Semuanya saudara bisa temukan di dalam Injil. Dengar Injil, baca Injil, renungkan Injil. Saya percaya hidupmu adalah hidup yang luar biasa. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kami. Karena kami telah mendengar Injil, kami menjadi percaya, dan Kau materaikan kami dengan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus bukan hanya berdiam dalam kami karena kami percaya kepada Injil. Tetapi ketika kami merenungkan Injil, terus membaca Injil, maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan kami yang percaya kepada pemberitaan Injil. Ada kekuatan Allah yang dilepaskan, menyembuhkan kami, memproteksi kami dari bahaya, memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam hidup ini kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan. Mungkin mereka sudah dalam batas kekuatan mereka. Mereka sudah give up, angkat tangan. Tapi hari ini mereka mendengar Injil. Mereka butuh kekuatan-Mu Tuhan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka. Mereka butuh kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan penyakit mereka di saat dokter sudah angkat tangan. Mereka butuh kekuatan-Mu Tuhan untuk memproteksi mereka. Ketika tidak ada lagi yang bisa memproteksi mereka, mereka butuh kekuatan-Mu Tuhan untuk memberkati mereka di saat dunia sedang hancur-hancuran. Tapi hari ini kami mendengar Injil, kabar baik. Kami menemukan ada kekuatan Tuhan dalam Injil yang dilepaskan kepada setiap orang yang percaya. Hari ini mereka percaya Yesus, percaya Injil, percaya sama apa yang sudah mereka Yesus selesaikan di atas kayu salib. Hari ini juga Tuhan ketika mereka percaya, sebagaimana kami sudah melihat beberapa cerita, ketika mereka percaya saat itu turun Roh Kudus atas mereka. Tidak ditunda-tunda. Dan hal yang sama hari ini ketika mereka percaya Injil, percaya apa yang sudah Yesus selesaikan, percaya dosa mereka sudah diampuni. Hari ini juga kekuatan Tuhan dilepaskan untuk menyelamatkan mereka, menyembuhkan setiap yang sakit, memproteksi mereka yang butuh pertolongan-Mu, yang butuh proteksi-Mu Tuhan. Memberkati mereka Tuhan, berlimpah-limpah dalam usaha, pekerjaan, karir, bisnis, studi anak-anak mereka. Hari ini kekuatan Tuhan dilepaskan. Dan biarlah hari ini Tuhan, mereka melihat nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, sekali lagi berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus.